Jadi diagram gaya bebas itu adalah gambar atau analisis dari gaya-gaya apa saja yang terjadi pada sebuah benda. Kita lihat untuk kasus ini ya. Jadi ada sebuah benda yang berada dalam sebuah bidang. Di sini bidangnya itu adalah datar, kemudian di sini bendanya itu adalah berupa persegi ya. Jadi bendanya itu ini kita telaah gambarnya, coba dipahami gambarnya. Jadi kita akan menganalisis gaya apa saja yang berada pada benda tersebut. Nah, di sini benda diam terletak pada bidang datar. Nah, kemudian ada gaya berat. Gaya berat itu adalah W. Di sini ya, gaya berat itu adalah W, yaitu gaya yang dialami benda akibat percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi G. Jadi untuk benda yang benda apapun gitu pasti akan memiliki gaya berat atau gaya yang dialami akibat percepatan gravitasi, mau benda tersebut bergerak ataupun diam. Jadi saya contohkan di sini kan benda ya, bendanya itu kotak, di sini bidangnya itu adalah datar, bidangnya datar. Jadi ada gaya berat. Gaya berat itu kita ambil dari titik tengah sini ya. Dari tengah sini, kemudian kita tarik ke bawah, ini W. Nah, jadi W itu disebut dengan gaya berat, di mana W sama dengan M massa kali G. G itu adalah percepatan gravitasi, di mana percepatan gravitasi itu kurang lebih 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini lihat W sama dengan M kali G, lambangnya itu adalah gaya berat itu W, tapi untuk ketika kita menggunakan konsep kerja atau energi itu kan lambangnya juga sama W. Nah, jadi ketika masuk ke konsep kerja atau energi itu lambang W itu bisa di lambang selain W itu bisa menggunakan Fg, di mana Fg itu adalah gaya gravitasi atau gaya berat ya, gaya berat. Nah, jadi gaya berat itu lambangnya bisa W atau bisa gaya atau Fg. Nah, tapi untuk saat ini kita samakan ya, bahwa gaya berat itu adalah kita pakai W. Nah, jadi nanti ketika masuk ke konsep kerja energi kita bisa ubah menjadi Fg. Nah, kemudian selain terdapat gaya berat pada benda ini ya, ada gaya apa lagi, yaitu ada gaya normal di sini ya. Gaya normal. Gaya normal itu adalah Fn, di mana gaya penyeimbang yang arahnya tegak lurus dengan bidang tumpuan. Bidang tumpuan itu ini bidangnya. Jadi mau bidangnya itu lurus atau miring, jika benda tersebut menyentuh dengan bidang tumpuan, maka akan memiliki gaya normal. Nah, beda dengan ketika kasusnya itu apabila kita memiliki sebuah katrol atau misalnya bandul, dia kan tidak terletak pada bidang tumpuan, berarti tidak
memiliki gaya normal. Nah, misalnya saya punya katrol ya. Punya katrol itu kan seperti ini. Misalnya bendanya ada 2. Nah, di sini kan tidak punya gaya tidak tertumpu pada bidang atau tidak berada pada bidang, berarti dia tidak ada gaya normalnya. Tapi dia memiliki gaya berat ke bawah, yaitu W. Nah, ini juga sama seperti itu. Di sini kita lihat persamaannya bahwa benda diam, kita ingat lagi ke hukum Newton ya, hukum Newton pertama itu bahwa benda itu akan mempertahankan keadaannya. Apabila benda tersebut diam, maka akan diam. Apabila benda tersebut bergerak, akan mempertahankan kondisinya. Nah, kemudian bisa dipercepat atau diperlambat dengan adanya gaya kan. Jadi nanti di sini ketika bendanya diam, berarti kita masuk ke hukum Newton pertama, yaitu sigma fx sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat koordinat ya, sistem koordinat. Jadi ada koordinat X, berarti yang sejajar dengan bidang itu adalah X, yang tegak lurus dengan bidang itu adalah Y. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sigma Fx itu tidak ada gaya kan yang terjadi di sini. Karena benda ini diam, berarti otomatis sigma Fx sama dengan 0. Nah, kemudian ketika kita lihat di koordinat Y ya. Koordinat Y itu ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah, berarti kita punya persamaan sigma Fy sama dengan 0. Gitu ya. Jadi saya coba tuliskan di sini. Misalnya sigma Fy sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sigma Fy itu ada apa saja? Ada Fn dan ada W. Nah, berarti yang positif misalnya W min Fn sama dengan 0 gitu ya. Berarti W itu gaya berat sama dengan gaya normal. Nah, di sini Fn ini gaya normal ya. Di sini nih. F-nya itu kan gaya, N-nya itu gaya normal. Tapi kalau misalnya menuliskan N saja juga bisa. Jadi bisa diberi tambahan F atau N saja juga bisa seperti itu. Ini untuk kasus yang pertama ya. Jadi untuk benda yang diam di atas sebuah bidang. Nah, sekarang kita lihat lagi kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu adalah benda yang terletak pada permukaan bidang datar tetapi ditarik dengan gaya sebesar F di sini. Jadi kalau yang tadi itu bendanya hanya diam saja, hanya berada dalam sebuah bidang datar. Untuk kasus kedua, benda ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, berarti kan di sini kita punya gaya di arah horizontal. Jadi kalau misalnya dalam dinamika ini penyelesaian kasusnya itu pasti kita awalnya itu penyelesaiannya itu kita gambarkan dulu gaya-gaya yang terjadi dalam benda tersebut atau diagram gaya itu. Jadi ketika ada benda yang ditarik dengan gaya sebesar F, nah berarti kita analisis dulu karena dia berada dalam sebuah bidang datar, berarti otomatis ada gaya berat ya. Gaya berat itu ada W. Nah, W atau Fg ya. Kemudian ada gaya normal, yaitu Fn. Nah, jadi ada Fn dan ada W. Kemudian ada F.
Nah, di sini berarti kita lihat lagi untuk menganalisis gaya dalam bidang yang sejajar dengan bidang yang tegak lurus apa saja. Berarti kita pakai konsep hukum kedua Newton ya untuk yang gaya yang ada di arah sejajar bidang. Nah, misalnya di sini kita tuliskan F di yang ini kan berarti sumbu koordinat X ya. Kemudian yang ini berarti Y ya. Nah, ini Y. Nah, berarti kita punya hukum kedua Newton. Kenapa pakai hukum kedua Newton? Karena di sini kasusnya itu benda ditarik oleh gaya sebesar F. Berarti ketika benda ditarik oleh gaya sebesar F, pasti benda tersebut mengalami perubahan posisi atau pergerakan. Misalnya saya punya benda asalnya posisinya di sini di A. Kemudian ditarik oleh gaya sebesar F sehingga benda tersebut dapat berpindah misalnya dari ke posisi B. Nah, berarti kan di sini ada perubahan posisi, berarti terdapat sebuah percepatan. Nah, berarti kita ingat lagi hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton tentang perubahan pergerakan itu adalah sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, jadi dengan adanya gaya ini membuat benda mengalami percepatan. Nah, berarti apa yang terjadi di hukum 2 Newton ini terjadi di mana? Nah, berarti ketika benda bergerak ini kan ditarik dengan sebuah gaya F, ditariknya itu di bidang horizontal. Nah, artinya untuk bidang Y-nya ini dia diam. Berarti berlaku di koordinat X ya. Berlaku di koordinat X. Berarti sigma Fx gitu sama dengan M kali A. Karena benda tersebut mengalami pergerakan di koordinat X. Jadi di sini saya kasih catatan. Jadi benda mengalami pergerakan di sumbu X, bergerak di sumbu X. Nah, sedangkan di sumbu Y-nya itu dia tidak mengalami pergerakan. Berarti ketika tidak mengalami pergerakan berarti sigma Fy sama dengan 0 gitu. Jelas ya? Jadi sigma Fx sama dengan MA karena benda mengalami pergerakan ke arah X kan. Sigma Fy sama dengan 0 artinya benda tidak mengalami pergerakan ke atas ke sumbu Y. Nah, berarti di sigma Fy itu ada apa saja? Kita lihat, berarti ada gaya normal dan ada gaya berat. Berarti W minus gaya normal sama dengan 0. Berarti W itu sama dengan Fn. Atau W itu sama dengan gaya berat itu adalah sama dengan gaya normal untuk kasus ini. Jadi bisa dipahami ya untuk persamaan yang di dalam kotak ini ya, bold ini dia mengapa seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada kasus lain di mana benda terletak pada permukaan bidang datar kemudian didorong dengan gaya sebesar F. Kalau yang tadi kan kasus kedua ini ditarik ya, berarti gayanya ini gaya tarik. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini gayanya itu adalah gaya dorong. Nah, ini kasusnya bagaimana? Berarti kan ini sama saja ya. Jadi di sumbu X berarti ada sigma Fx sama dengan M kali A karena benda bergerak
karena benda mengalami pergerakan di sumbu X. Jadi benda bergerak pada sumbu X. Nah, jadi sigma F X sama dengan M kali A. Nah, kemudian untuk di sigma FY, untuk di arah Y berarti tidak terjadi pergerakan, artinya 0 ya. Berarti kan sigma FY sama dengan 0. Nah, berarti W min Fn. Nah, perlu diketahui dan diingat ya, lambang sigma ini dalam matematika itu seperti apa. Jadi sigma itu adalah jumlah. Jadi kalau sigma Fx berarti jumlah gaya yang berada di sumbu X. Sigma Fy berarti jumlah gaya yang terjadi di sumbu Y. Jadi gaya-gayanya ada apa saja? Ada gaya misalnya di sumbu X ada gaya tarik, ada gaya dorong misalnya, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk kasus keempat, diagram gaya diagram gaya bebas benda di kasus keempat ini, benda terletak pada permukaan bidang datar, didorong dengan gaya sebesar F1 dan ditarik dengan gaya F2. Jadi dia gayanya ada dua, ada F1 dan ada F2. Nah, berarti kan awalnya berarti kalau kita punya kasus seperti ini pasti kita selesaikan dulu atau kita analisis dulu gaya apa saja yang terjadi pada benda ini. Nah, karena benda ini berada pada sebuah bidang datar, berarti dia punya W dan punya gaya normal. Dia punya gaya gravitasi dan punya gaya gravitasi atau gaya berat dan punya gaya normal. Ingat ya, gaya gravitasi kita ambil dari tengah benda, kemudian gaya normal itu ambil dari bidang datar. Nah, kemudian gaya yang berada di sumbu X atau koordinat X itu jadi ada dua. Ada F1 yaitu gaya dorong dan ada F2 yaitu gaya tarik. Nah, berarti kita bisa analisis karena benda mengalami pergerakan di sumbu X, jadi kita pakai hukum kedua Newton, sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, di mana jumlah gaya yang terjadi di sumbu X itu ada dua, ada gaya F1 berupa gaya dorong dan ada F2 berupa gaya tarik. Jadi ada dua. Jadi jumlah gaya yang terjadi di bidang X itu ada dua, F1 dan F2, yaitu sama dengan M kali A. Kalau misalnya ada 3 berarti kan tinggal jumlahkan. Kalau ada 4 tinggal jumlahkan. Di sini total saja ya. Sigma itu berarti total. Nah, kemudian untuk menganalisis gaya yang terjadi di sumbu Y atau di koordinat Y, berarti kan ada gaya berat dan ada gaya normal. Nah, berarti sigma Fy sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena tidak ada pergerakan di sumbu Y. Artinya benda diam di sumbu Y. Jadi benda bergerak hanya di sumbu X. Nah, berarti sigma Fy sama dengan 0, di mana ada W dan gaya normal sama dengan 0. Berarti gaya berat itu sama dengan gaya normal, seperti itu. Nah, untuk kasus selanjutnya itu kan kalau yang tadi ya gayanya itu searah ya, gaya dorong dan gaya tariknya itu searah ke kanan. Berarti kita asumsikan kan kalau misalnya kita punya koordinat kartesian, berarti kan ke kanan itu dia positif ya. Nah, ke kiri misalnya negatif. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kasus ini dia benda terletak pada permukaan bidang datar, kemudian
didorong ke kanan dengan gaya sebesar F1 dan didorong ke kiri dengan gaya tarik sebesar F2. Jadi benda didorong ke kanan oleh F1, berarti ini ke kanan ya, arahnya ke sana. Kemudian ditarik, kemudian didorong ke kiri. Jadi misalnya di sini ada benda, kemudian ini ada sesuatu yang mendorongnya ya, kanan kiri misalnya ini. Nah, yang satu dorong ke kanan, yang satu dorong ke kiri. Nah, berarti itu seperti apa analisisnya? Nah, berarti kita lihat analisis kembali, berarti langkah awalnya ya. Langkah awalnya itu kita analisis gaya-gaya yang berada di sumbu X dan gaya yang berada di sumbu Y. Nah, setelah kita analisis gaya tersebut, kita kelompokkan. Nah, di sumbu X berarti kan sigma fx sama dengan M kali A. Kenapa pakai M kali A? Karena dia mengikuti kaidah hukum kedua Newton. Artinya benda tersebut bergerak, mengalami pergerakan, mengalami perubahan posisi, misalnya seperti itu. Nah, berarti di sumbu X, di koordinat X, berarti kita bisa lihat ada F1 ya, positif, dikurangi F2 karena dia saling berlawanan arah. Nah, kalau misalnya kayak yang kasus tadi kan gayanya itu searah, gaya F1 ke kanan, gaya F2 ke kanan juga. Nah, berarti dia jadi positif kan tadi, sigma fx sama dengan M kali A. Berarti jumlah gaya di X nya itu ada F1 ditambah F2 sama dengan M kali A. Nah, tapi untuk kasus yang ini kan kasus yang tadi ya. Untuk kasus yang ini karena gayanya itu berlawanan arah, berarti F1 min F2 sama dengan M kali A untuk di koordinat X. Nah, sekarang kita analisis gaya yang terjadi di koordinat Y. Berarti ada sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena mengikuti kaidah hukum pertama Newton. Benda akan mempertahankan keadaannya. Misalnya kalau diam ya diam, kalau bergerak ya bergerak. Berarti untuk yang kasus ini sigma Fy sama dengan 0, berarti W min Fn sama dengan 0. W sama dengan Fn, atau gaya berat sama dengan gaya normal, seperti itu. Nah, kita kan tadi sudah mencoba beberapa kasus benda yang terletak pada permukaan bidang datar. Nah, sekarang kita coba pahami atau kita coba lihat untuk kasus benda yang berada di bidang miring. Karena kan tidak selalu ya benda atau kasus itu berada di bidang datar. Misalnya ada benda atau bidang miring. Nah, berarti untuk di yang bidang miring itu seperti apa? Contohnya ini ya, contoh kasusnya benda yang terletak pada permukaan bidang miring yang licin ya, ini diasumsikan licin. Nah, saya beri tanda bergerak turun begitu saja tanpa gaya dari luar. Jadi di sini tidak ada gaya dorong, tidak ada gaya tarik, hanya dibiarkan saja di bidang miring benda tersebut. Karena licin berarti benda tersebut akan mengalami penurunan ya, turun. Benda tersebut akan turun ke bawah kan, ke sini, ke bidang datarnya. Nah, ini seperti apa analisisnya? Nah, kita lihat untuk gayanya itu yang terjadi di bidang yang sejajar, kemudian ada yang di bidang tegak lurus. Nah, berarti kalau yang sejajar itu ini ya, karena bidang tumpuannya itu bidang miring, di bidang tumpuannya itu bidang miring, jadi
bidang yang sejajarnya itu di yang miring ini. Nah, jadi yang miring ini adalah bidang yang sejajarnya. Nah, sini jadi kan ada bidang miringnya. Nah, berarti yang bidang miring ini adalah bidang yang sejajar. Sedangkan untuk yang tegak lurus, berarti yang tegak lurus bidang, gitu ya. Berarti yang tegak lurus bidang. Berarti yang tegak lurus bidang tuh ini. Nah, jadi tegak lurus itu kan mengikuti apa? Sudut 90 derajat ya, itu dia tegak lurus. Nah, berarti kita lihat gaya apa saja yang terjadi. Nah, berarti kita lihat karena bendanya itu berada pada bidang miring, berarti gaya normalnya juga ditarik dari bidang tumpuannya. Ini ya, ke atas. Nah, bisa dibedakan di sini. Kalau yang tadi kan yang bidangnya datar, nah saya tarik garis gaya normalnya ke sini kan. Nah, berarti untuk bidang yang miring ini, misalnya ada benda di sini. Nah, berarti gaya normalnya ditarik langsung dari bidangnya, gaya normal. Nah, berarti ini gaya normalnya ya. Nah, kemudian untuk gaya berat, karena benda itu kan pasti mengalami selalu apa? Ada pengaruh gaya gravitasi ya, jadi pasti selalu ada gaya berat. Nah, untuk gaya berat itu arahnya selalu mengarah ke bawah, mau itu bidangnya datar atau bidangnya itu miring. Nah, ini gaya berat itu selalu mengarah ke bawah. Bagaimana kondisi bidang, kondisi apapun bidang tersebut. Jadi kita tarik W ke bawah. Nah, jadi saya coba gambarkan di sini ya. Nah, maaf, kurang sesuai. Nah, di sini bidang miring, kemudian di sini ada bendanya. Nah, ada bendanya, berarti pertama kita tarik garis untuk gaya normal dari bidang. Karena dia bidangnya miring kan berarti langsung tarik saja. Nah, kemudian untuk gaya berat kita ambil dari tengah benda ya. Nah, kemudian arahnya itu dia selalu menuju ke bawah, W. Di sini ya, W. Nah, kemudian karena bidangnya itu miring, nah berarti kan kalau kita analisis untuk gaya-gaya apa saja yang terjadi pada bidang yang sejajar atau yang tegak lurus, berarti kita perlu menjelaskan bahwa ada gaya berat yang searah sumbu sejajar dan tegak lurus. Karena kan ini gaya normal dan gaya beratnya itu kan tidak sejajar, dimana kan kalau syarat gaya gaya normal itu selalu sejajar dengan gaya berat. Karena kan seperti contoh yang ini yang ada di di bidang datar, ini kan ada gaya normal. Nah, terus kemudian gaya beratnya itu ke bawah kan. Nah, ini berarti kan ada W. Jadi gaya normal itu selalu sejajar dengan gaya berat. Nah, untuk di kasus bidang miring, gaya normalnya itu tidak sejajar dengan gaya berat karena dia membentuk sudut kan, bidangnya miring. Nah, berarti kita kita gambarkan, berarti kita gambarkan posisi W-nya itu ada posisi W di tegak lurus, berarti di sini kan posisi W di tegak lurus. Ini W, berarti kan karena
misalnya ini arah tegak lurus bidang, berarti saya tuliskan WY misalnya ya, W di tegak lurus bidang. Kemudian kita tuliskan juga W di sejajar bidang atau WX. Nah, di sini kan bidangnya itu miring ya, bidangnya miring. Berarti ada WX dan ada WY. Nah, berarti kalau kenapa WX-nya itu ke bawah? Karena benda ini mengalami kasus menurun ke bawah. Beda kalau kasusnya itu ada sebuah gaya yang menarik dari atas. Berarti kan kalau ada yang gaya yang menarik dari atas, berarti kan ada tambahan gayanya ya. Nah, kemudian gaya berat itu selalu mengarah ke bawah ya. Nah, berarti kan ada WX, kemudian ada WY. Nah, di sini untuk tetanya itu sama ya, nah di yang di sini. Nah, kan coba saya gambarkan lagi untuk garis sudutnya ya. Berarti ada di sini kan F dan W. Nah, berarti W-nya itu misalnya sini ya. Ini bidang miringnya. Kemudian bendanya kita pahami dulu yang W-nya. W-nya itu kan ngarah ke bawah. Nah, sedangkan bidangnya itu miring. Berarti kita punya yang WY yang tegak lurus. Nah, karena sudutnya itu di sini. Nah, berarti yang sudut yang menjepit antara W dan WY itu dia nilainya sama dengan sudut antara bidang miring ini, bidang miring yang benda tersebut berpijak. Berarti di sini tetanya sama. Nah, kemudian ada WX atau gaya berat di sumbu X ya. Nah, di sini pun tetanya sama. Nah, gitu ya. Maaf. Nah, jadi tetanya itu ada dua. Jadi seolah-olah WX dan WY-nya ini kan garis lurusnya ya. Kalau W-nya ini adalah yang miringnya. Nah, sekarang kita ingat teorema Pythagoras. Ingat lagi di teorema Pythagoras bahwa sin theta itu adalah depan per miring ya. Depan per miring. Artinya depan itu berarti kan di depan sudutnya itu. Di depan sudutnya itu. Garis di depan sudut. Misalnya saya punya theta, kemudian saya punya A, garis yang ininya ya, yang siku-sikunya itu A, kemudian garis miringnya itu saya punya B, garis yang datarnya saya punya C. Berarti ketika saya ingin mencari sin theta, berarti sin theta itu adalah depan per miring, jadi A per B, seperti itu. Berarti kalau cos theta samping per miring, nah berarti yang di samping sudutnya itu mana? Artinya yang di bawah ya, berarti C per B, seperti itu. Nah, ketika saya punya kasus ini ya, untuk segitiga pertama, kita lihat ini ada WX, kemudian ada W, nah kemudian ada garis ini ya, nah di sini theta. Nah, berarti W ini adalah garis miringnya. W ini garis miringnya. Berarti ketika saya punya sin theta sama dengan depan per miring, berarti depannya itu adalah
Wx gitu ya per W. Nah, jadi berarti sin theta sama dengan Wx per W. Jadi Wx sama dengan W sin theta. Nah, kenapa di sini digambar bahwa garis W yang ke bawah ini adalah W sin theta. Jadi asal mulanya dari sana. Nah, sekarang kita lihat untuk WY. Nah, berarti kan untuk WY kita gambarkan segitiganya atau kita lihat segitiganya ya. Di sini kan ada theta, di sini ada theta. Nah, saya analisis di gambar yang ini ya. Ini ada theta, kemudian W-nya itu dia garis miringnya. Nah, untuk W cos theta-nya W yang dicari itu yang ini. Berarti memenuhi cos ya, karena yang dicarinya itu adalah ini. Garis yang berada tepat di bawah sudut ini. Kalau yang tadi kan yang ini. Nah, berarti cos theta sama dengan samping per miring ya. Artinya samping itu yang WY ini. Berarti WY per W. W itu yang sisi miring. Berarti WY sama dengan W cos theta. Nah, jadi asal mula WY sama dengan W cos theta itu dari sana. Ya. Nah, berarti Wx sama dengan W sin theta. Nah, setelah kita analisis gaya yang terjadi di bidang yang sejajar, kemudian yang tegak lurus bidang, nah kita kelompokkan untuk di sejajar bidang. Nah, kita lihat ketika bidangnya itu licin sehingga benda akan mengalami penurunan ke bawah, berarti terjadi pergerakan ya. Terjadi pergerakan di bidang sejajar. Nah, bidang sejajar. Jadi benda ini ya, misalnya ini bendanya, bidangnya. Benda bergerak turun ke bawah, kemudian misalnya dia nanti mencapai bidang yang sini kan, bidang yang datar. Jadi ini misalnya posisi A, ini posisi B. Nah, benda mengalami pergerakan sehingga di sigma atau di sejajar bidang itu sigma Fs. Fs itu gaya yang terjadi di sejajar bidang sama dengan M kali A. Nah, di sini apa saja yang berada di koordinat sejajar bidang, yaitu hanya ada ini ya, Wx, W sin theta. Jadi Wx sama dengan M kali A. Nah, Wx-nya itu apa? W sin theta sama dengan M kali A. W sin theta dari mana? Dari teorema Pythagoras ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan, bisa dipahami kembali nanti. Nah, kemudian untuk tegak lurus bidang, berarti saya tuliskan sigma Ft, berarti T itu tegak lurus, jumlah gaya yang terjadi di bidang tegak lurus itu ada apa saja. Itu berarti kan ada gaya normal Fn dan ada Wy. Nah, berarti Wy min Fn gitu ya, sama dengan 0. Jadi sigma Ft-nya itu 0 sama dengan Wy min Fn. Jadi Wy sama dengan Fn. Berarti Wy itu W cos theta sama dengan Fn gitu. Jadi untuk benda yang berada di bidang miring, berarti kita analisis dulu gaya yang berada di bidang yang sejajar dan benda yang
dan gaya yang berada di tegak lurus bidang, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk yang kan kalau yang tadi kasusnya tidak ada gaya tarikan ke atas. Nah, kemudian kalau misalnya kasusnya ada gaya yang menarik ke atas, berarti ada F di sini, ada faktor F. Itu seperti apa? Nah, berarti kita lihat untuk di sejajar bidang. Berarti untuk di sejajar bidang itu, jika gaya tariknya itu lebih besar dari W sin theta, berarti kalau gaya tariknya lebih besar dari W sin theta itu adalah gaya berat di arah sejajar bidang atau W sin theta. Itu bagaimana? Berarti kan benda akan mengalami kenaikan ke atas atau posisinya itu pasti ke atas gitu. Jadi misalnya saya ilustrasikan di sini ya. Nah, benda ditarik misalnya ke atas, benda berada di bidang licin, kemudian ada gaya F. Nah, kemudian dia di sini ada gaya gravitasi ya, sejajar bidang. Nah, kalau F-nya itu lebih besar dari Wx, berarti otomatis benda ini nggak akan turun ke bawah ya, pasti naik dia, naik ke atas. Nah, itu berarti F-nya ini dia yang positif, yang W-nya ini dia yang negatif. Nah, berarti di sini kita lihat sigma Fs sama dengan M kali A. Kenapa M kali A? Karena ada pergerakan. Nah, berarti yang positif itu F dikurangi W sin theta, Wx sama dengan M kali A. Jelas ya, karena dia lebih besar. Nah, kalau misalnya kasusnya F-nya itu kecil, lebih kecil dari gaya gravitasinya, berarti otomatis benda tersebut akan turun ke bawah. Nah, berarti benda tersebut akan turun ke bawah, ke sini ya. Nah, artinya W sin theta positif, F-nya negatif, sama dengan M kali A. Nah, untuk tegak lurus bidangnya sama ya, karena dia tidak ada pergerakan, jadi sama dengan 0. Hanya ada gaya normal dan gaya gravitasi di tegak lurus bidang atau W cos theta. Jadi sama kayak seperti yang kasus sebelumnya. Sigma Ft atau tegak lurus bidang atau gaya-gaya yang berada di tegak lurus bidang itu adalah W cos theta sama dengan Fn, gaya normal, seperti itu. Nah, tinjauan selanjutnya ya, ketika ada bendanya itu terletak pada permukaan bidang datar, tapi bidang datarnya itu kasar, berarti ketika ditarik oleh gaya F itu akan mengalami gesekan antara benda dengan bidang atau friction ya, gaya gesek. Jadi kalau yang kasus tadi kan diasumsikan semuanya itu licin. Jadi kalau diasumsikan semuanya licin itu tidak ada gesekan antara benda dengan bidang. Nah, tapi kalau misalnya bendanya tersebut kasar, ketika ditarik oleh gaya sebesar F, di sini ketika bidangnya kasar berarti ada gesekan antara benda dengan bidang. Nah, saya contohkan ketika misalnya ada mobil di jalan raya ya. Nah, jalan raya ini kan kasar ya. Jadi ketika mobil tersebut bergerak di jalan pasti ada gesekan antara ban mobil dengan jalan raya, seperti itu. Nah, untuk gaya geseknya itu seperti apa? Gaya gesek itu selalu arahnya itu berlawanan dengan gaya tarik atau gaya dorong. Nah, berarti F-nya itu ke sini ya.
Nah, gaya geseknya ke sini, F gesek misalnya saya tuliskan, atau friction ya, F besar, F kecil. Nah, berarti untuk kasus yang di bidang datar tapi kasar, bendanya itu diam, seperti apa? Berarti awalnya kita analisis dulu kan, gaya yang terjadi apa saja, misalnya di bidang tegak lurus atau di bidang Y-nya itu ada apa saja, ada gaya berat dan ada gaya normal. Kemudian di bidang sejajarnya, gayanya apa saja yang terjadi, ada gaya tarik, F tarik, dan ada gaya gesek. Karena bidangnya itu kasar. Nah, tapi kalau misalnya di kasus soal misalnya diasumsikan benda tersebut licin, berarti otomatis tidak ada gaya gesek, seperti itu. Nah, kita lihat di bidang X itu gayanya ada apa saja, ada F dan gaya gesek, berarti kita pakai lagi kaidah hukum kedua Newton, sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, berarti yang positif F ya, gaya tarik dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berada di koordinat Y, berarti kalau koordinat Y itu berarti sigma Fy sama dengan 0 karena dia tidak ada pergerakan. Berarti ada apa saja, ada W dan gaya normal sama dengan 0. Berarti W sama dengan Fn, seperti itu ya. Nah, itu jika diasumsikan bidangnya itu adalah kasar sehingga ada gesekan. Nah, kemudian macam-macam gaya gesek itu ada apa saja? Ada 2 ya. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Nah, dari namanya saja statis berarti diam. Jadi gaya gesek statis itu fungsinya itu menahan benda tetap diam, gitu. Jadi kalau misalnya saya punya gaya untuk yang statis ya, contoh yang statis. Untuk yang statis misalnya di sini ada benda di atas bidang yang kasar, ditarik dengan gaya sebesar F, berarti kan otomatis gaya geseknya itu ke arah kirinya ya, karena gaya berlawanan arah. Nah, untuk yang statis itu menahan benda tetap diam, artinya contohnya misalnya saya punya gaya tariknya itu misalnya 10 Newton. Nah, tetapi gaya geseknya itu 12 Newton misalnya. Berarti kan gaya statis lebih besar, gaya gesek statis ya, gaya gesek statis lebih besar dari gaya tariknya. Berarti dia membuat benda ini diam, tidak bisa bergerak seperti itu karena gaya gesek statisnya lebih besar. Nah, untuk gaya gesek kinetis berarti otomatis menahan benda ketika sudah bergerak. Jadi fungsinya atau pengertian gaya gesek kinetis itu menahan benda ketika sudah bergerak. Nah, untuk gaya gesek statis itu Fs sama dengan mu s kali Fn, mu s kali gaya normal. Jadi untuk Fs nya itu adalah gaya gesek statis. Ini berarti kan gaya gesek statis. Untuk mu s itu adalah
koefisien, besar koefisien atau besar koefisien statis bidangnya ya. Jadi kekasaran bidangnya, nilainya itu berapa. Biasanya kalau kekasaran bidang itu dia sudah ditentukan ya, misalnya 0,2 atau 0,4 gitu, tergantung dengan kasusnya. Nah, untuk Fn ini berarti gaya normalnya. Jadi untuk gaya gesek statis persamaannya adalah μs kali Fn. Gaya gesek statis itu menahan benda tetap diam. Nah, untuk gaya gesek kinetis berarti F besar, F kecil K ya. Ini gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik sama dengan mu K kali Fn. Nah, kalau gaya gesek kinetik itu saya contohkan misalnya ketika ada sebuah benda bergerak ya, karena misalnya ditarik dengan gaya sebesar F misalnya F-nya 20 Newton. Nah, kemudian benda tersebut berada dalam sebuah bidang datar kasar, berarti kan ada F K ya, atau gaya gesek misalnya tidak bisa ditentukan dulu ya, misalnya dia gaya geseknya itu statis atau kinetis, tetapi bisa ditentukan itu ketika kita sudah masuk ke perhitungannya. Nah, misalnya di sini gaya geseknya ya F. Nah, berarti ketika dia sudah bergerak, ketika benda tersebut bergerak, berarti gaya yang menahan benda ketika sudah bergerak itu disebut dengan gaya gesek kinetis. Nah, untuk aplikasinya kita coba ke contoh soal ya. Nah, di sini ada soal sebuah benda bermasa 5 kg berada di atas bidang datar kasar. Koefisien gaya gesek statis bidang dengan benda sebesar 0,4 dan koefisien gaya gesek kinetiknya itu sebesar 0,2. Nah, itu pertanyaannya, jika benda ditarik dengan gaya sebesar 15 Newton, berapa gaya geseknya yang bekerja? Kita coba ya. Jadi kita lihat ya untuk kasus dinamikanya. Kasusnya itu benda bermasa 5 kg. Coba kita gambarkan di sini. Nah, kita gambarkan benda bermasa 5 kg berada di atas bidang datar kasar. Berarti bidangnya datar ya, tapi kasar. Kemudian ada benda masanya adalah 5 kg. Nah, masanya 5 kg. Kemudian koefisien gaya gesek statis bidang dengan benda 0,4, berarti diketahui masanya 5 kg, kemudian mu s-nya atau koefisien gesek statisnya 0,4 dan koefisien kinetiknya 0,2. Jadi koefisien gesek itu maksudnya nilai kekasaran bidang ya. Jadi yang mu s 0,4, kemudian mu k 0,2. Nah, benda ditarik dengan gaya sebesar, yang pertama ya, kita lihat dulu ke poin A. Jika benda ditarik dengan gaya sebesar 15 Newton, berapa gaya gesek yang bekerja? Nah, berarti untuk kasus yang A, berarti ketika ada sebuah benda
ditarik dengan gaya sebesar 15 Newton. Nah, berarti kan ketika bendanya ini kasar, bidangnya ya. Bidangnya ini kasar, berarti di sini terjadi ada gaya gesek. Gaya geseknya. Nah, berarti tapi kita belum bisa menentukan gaya geseknya ini dia statis atau kinetik. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya ya. Nah, berarti kita langkah awal untuk menyelesaikan kasus dinamika ini, kita analisis dulu diagram gaya bebasnya. Berarti diagram gaya bebasnya itu ada, karena bendanya berada di atas bidang, berarti ada gaya normal. Gaya normal arahnya selalu ke atas ya. Kemudian ada gaya berat. Nah, tegak lurus dengan gaya normal. Ini adalah gaya berat, W. Nah, berarti kita kita lihat untuk gaya yang terjadi di tegak lurus bidang. Berarti ada sigma F Y. Kenapa Y? Berarti karena tegak lurus bidang ya, sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia tidak ada pergerakan di bidang Y. Itu ada apa saja? Ada W dan ada gaya normal. Berarti W dikurangi gaya normal sama dengan 0. Berarti W sama dengan gaya normal. Nah, berarti gaya normalnya itu, W-nya itu adalah M kali G ya. Masa kali percepatan gravitasi adalah gaya normal. Masanya tadi bendanya 5, berarti ya percepatannya kita pakai 10. Berarti gaya normal. Nah, berarti gaya normalnya itu adalah 50 Newton. Nah, untuk satuan gaya itu Newton ya. Nah, kemudian kita analisis gaya gaya geseknya itu apa? Statis atau kinetik untuk kasus A. Berarti kita lihat, kita cek dulu gaya gesek statis. Berarti kalau gaya gesek statis, F statis sama dengan mu S kali N. Gitu ya. Mu S-nya kita punya 0,4, N-nya kita punya gaya normal ya. N itu maksudnya gaya normal, Fn. Atau saya tuliskan di sini F. Mu S. Nah, mu S kali Fn gitu. Fn-nya berarti dia 50 Newton. Nah, berarti 0,4 kali 50 berarti sekitar 20 Newton. Nah, berarti di sini gaya gaya gesek yang terjadi di kasus ini, misalnya kan ini jadi 20 Newton. Nah, berarti ketika benda ditarik dengan gaya F sebesar 15 Newton, mengalami gesekan, yaitu gaya geseknya itu 20 Newton. Nah, berarti di sini gaya gesek statis nilainya itu lebih besar dari gaya tariknya. Karena gaya gesek statis nilainya 20 Newton itu lebih besar dari 15 Newton. Nah, berarti otomatis di sini terjadi gaya gesek statis ya. Gaya gesek statis. Kenapa? Karena kalau gaya gesek kinetis ini nggak mungkin. Karena sudah jelas benda ini tidak akan bisa bergerak. Kenapa tidak bisa bergerak? Karena gaya tariknya itu lebih kecil dibanding gaya geseknya. Jadi sudah jelas gaya gesek yang terjadi untuk kasus benda yang ditarik dengan gaya sebesar 15 Newton itu adalah gaya gesek statis. Jadi yang terjadi pada kasus A itu benda ditarik dengan gaya sebesar 15 Newton
adalah gaya gesek statis. Nah, jadi kita selalu berangkatnya itu dari gaya statis ya. Jadi dicek dulu gaya gesek statisnya. Kalau misalnya gaya gesek statisnya lebih besar daripada gaya tarik, berarti otomatis gaya geseknya itu ya statis, benda tidak bergerak. Tapi kalau misalnya gaya geseknya itu atau gaya tariknya itu lebih besar daripada gaya gesek statis, berarti otomatis yang terjadi adalah gaya gesek kinetik. Nah, sekarang kita coba untuk yang kasus B. Pertanyaannya, jika gaya tarik diperbesar menjadi 25 Newton. Nah, kalau tadi kan gaya tariknya 15 Newton. Kalau yang kedua ini, kasus kedua ini, jika gaya tarik diperbesar menjadi 25 Newton. Nah, berapakah gaya gesek yang bekerja? Nah, ini gaya geseknya gaya gesek apa? Berarti kita lihat di sini kalau kasus kedua itu benda ditarik dengan gaya sebesar 25 Newton. Nah, berarti kita karena bidangnya kasar berarti pasti ada gaya gesek ya. Tapi kita belum bisa menentukan gaya geseknya ini statis atau kinetis. Nah, kemudian kita analisis sama berarti ya, ada gaya normal, kemudian ada gaya berat ke bawah. Nah, karena tadi kita sudah menghitungnya ya, jadi kita bisa lihat karena gaya statisnya itu tadi adalah 20 Newton, sedangkan gaya tariknya itu maaf ya, ini lambangnya salah. Gaya gesek statisnya itu 20 Newton dan gaya tariknya itu 25 Newton. Jelas gaya tarik lebih besar daripada gaya gesek statis. Artinya karena 25 Newton itu lebih besar dari 20 Newton. Artinya benda akan mengalami pergerakan. Berarti kalau misalnya benda mengalami pergerakan karena ditarik oleh gaya F sebesar 25 Newton, berarti otomatis gaya geseknya itu adalah gaya gesek kinetik ya. Berarti gaya gesek kinetik itu adalah mu K kali N. Mu K-nya itu berapa? Tadi mu K-nya itu 0,2 kali N-nya adalah gaya normalnya adalah 50. Berarti 0,2 kali 50 adalah 10 Newton. Nah, jadi untuk kasus kedua, ketika benda ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton, gaya gesek yang terjadi adalah gaya gesek kinetis karena benda mengalami pergerakan. Atau gaya gesek kinetik itu gaya gesek yang menahan benda yang sedang bergerak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kasus B, di mana benda ditarik dengan gaya sebesar 25 Newton, gaya gesek yang terjadi adalah gaya gesek kinetik seperti itu. Nah, sekarang kita lihat poin C. C itu pertanyaannya, jika benda sudah mulai bergerak akibat adanya gaya tarik, berapa percepatannya? Berarti kan percepatannya berapa? Kita lihat kaidah hukum kedua Newton, sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, dimana tadi kan bergerak itu saat ini ya, saat gaya tariknya itu 25 Newton dan gaya geseknya 20 Newton. Berarti gambarnya ini bendanya berarti ditarik dengan F 25 Newton dan berarti gaya geseknya berlawanan arah ya. Nah, ini gaya geseknya, gaya gesek kinetik yaitu berapa tadi? 10 Newton. Nah, jadi kita lihat diagram gayanya seperti ini, berarti sigma Fx sama dengan M kali A.
Berarti yang positifnya itu yang F tarik ya, gaya F tarik dikurangi gaya gesek kinetik sama dengan M kali A. Kenapa kita pakai gaya gesek kinetik? Tidak statis, karena gaya gesek kinetik itu menahan benda saat bergerak, karena ada di sini ada percepatannya ya. Berarti F-nya 25 dikurangi gaya gesek kinetiknya tadi berapa? 10 sama dengan masanya tadi 5 kg kali A. A-nya yang dicari 25 kurangi 10 berarti kan 15 sama dengan 5 kali A. A sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda ini ketika ditarik dengan gaya sebesar 25 Newton itu adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini di kasus ini sudah mencakup analisis diagram gaya bebas, kemudian gaya-gaya yang terjadi apa saja, dan ada kasus gaya gesek karena bidangnya itu kasar, kemudian memenuhi kaidah hukum Newton ya, baik itu hukum Newton pertama sigma F sama dengan 0 dan kaidah hukum kedua Newton sigma F sama dengan M kali A, seperti itu. Jadi untuk pertemuan keempat kita berarti ya, pertemuan keempat untuk bab dinamika saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang kurang dimengerti atau terkait materi ini ya, bisa didiskusikan di forum diskusi atau bisa didiskusikan di WA group. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.